Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Lutfi Anissa. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa prasejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia dan Indonesia di masa sekarang. Yang pertama ada masa prasejarah. Masa prasejarah atau praksara dikatakan tidak ada nil atau tidak ada leka atau tulisan, yang arti istilahnya digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Dengan kata lain, masa praaksara berarti zaman sebelum ditemukannya tulisan. Nah, zaman prasejarah ini dibagi menjadi 4, yaitu Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Yang pertama ada Arkeozoikum, zaman yang tertua yang berlangsung sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Masa ini bumi masih terasa panas sehingga belum ada kehidupan. Kemudian masa Paleozoikum, yaitu zaman primer atau zaman hidup tua, berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Pada masa ini telah muncul mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, binatang yang tidak bertulang belakang. Yang ketiga, Mesozoikum, zaman sekunder atau pertengahan, sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, reptilia mulai meningkat. Yang keempat ada Neozoikum, dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Perkembangan binatang menyusui dan primata mulai terbentuk. Kemudian yang keempat ada zaman kuartier. Dan di zaman ini adanya kehidupan manusia sudah dimulai. Kemudian manusia prasejarah dibagi menjadi 5. Ada Meganthropus paleojavanicus, kemudian Pithecanthropus mojokertoensis, kemudian Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertoensis yang ditemukan di Perning, Mojokerto oleh Cokrohandoyo pada tahun 1936. Kemudian ada Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil, Ngawi, Jawa Timur oleh Eugene Dubois pada tahun 1890. Selanjutnya ada Homo soloensis yang ditemukan di Ngandong, Jawa Tengah oleh Terhar dan Insinyur Oppenreuth pada tahun 1931 dan 1934. Yang terakhir ada Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, Tulungagung, Jawa Tengah oleh Van Rieschoten pada tahun 1889. Kemudian perkembangan corak kehidupan manusia purba dibagi menjadi 4, yaitu zaman tingkat sederhana, yaitu zaman yang masih nomaden atau berpindah-pindah dan masih bergantung dengan kebutuhan alam. Peralatannya berupa kapak berimbas, kapak penetak, dan kapak genggam. Yang kedua ada tingkat berburu dan mengumpulkan makanan. Di tingkatan ini corak kehidupannya sudah tinggal di gua-gua, sudah mengenal api, dan sudah mengenal bercocok tanam. Peralatannya berupa kapak berimbas, kapak penetak, kapak genggam, dan peralatan sepi. Kemudian tingkat bercocok tanam. Corak kehidupannya sudah mampu mengatur sumber daya alam, mampu menghasilkan makanan sendiri, dan hidup menetap. Peralatannya berupa kapak batu, mata anak panah, tombak, dan gerabah. Yang terakhir ada tingkat perundagian yang hidupnya sudah berkelompok-kelompok mendirikan tempat pemujaan dari batu besar. Kemudian peralatannya sudah dari kapak perunggu, nekara, moko, dan manik-manik. Yang kemudian ada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kerajaan di Indonesia tidak lepas dari istilah kerajaan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan yang merupakan pengaruh luar agama Hindu-Buddha dan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan Islam. Yang pertama ada macam kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai muncul pada abad 5 Masehi. Kemudian raja terbesarnya Mulawarman. Diketahui berdasarkan penemuan prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman atau tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara, yaitu ia berdiri pada 4-7 Masehi atau
358 Masehi. Didirikan oleh Jaya Singawarman. Buktinya berupa ditemukannya sebuah prasasti batu yang ditemukan di ada 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Mataram kuno. Bukti yang menunjukkan prasasti ini adalah canggal yang ditemukan pada tahun 732 Masehi. Kemudian ada Kalasan 778 Masehi. Kemudian di Kelurak di 782 Masehi. Kemudian di Kedu 802 Masehi. Dipimpin oleh Raja Sanjaya Panangkasan Shailendra. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya. Sumbernya berupa prasasti yang ditemukan 6 buah yang menggunakan bahasa Melayu dan Palawa. Diketahui raja pertama yakni Dapunta Hyang Srijayanaga. Kemudian ada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad 13 Masehi, terletak di pesisir utara Sumatera atau yang sekarang Lok Sumaweh. Raja pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Kemudian yang kedua Kesultanan Aceh, berdiri pada tahun 1511 dengan raja pertama Ali Mughayat Shah yang berdiri di Aceh. Kemudian ada Kerajaan Melayu Jambi, berpusat di Sungai Batanghari Jambi yang berdiri pada tahun 1500 oleh Rangkoyo Hitam. Yang terakhir ada Kerajaan Demak, berpusat di pantai utara yang berdiri pada abad 16 oleh Raden Patah. Kemudian ada kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942 ada peperangan yang semula Jepang bertindak agresif, kini mulai berbalik menjelang penengahan kedua dari tahun 1934-3. Sikap tentara Jepang yang berbalik yang telah menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang bahwa Amerika Serikat menyerbu Indonesia. Kemudian pada bulan Februari, pasukan Amerika Serikat di awal Juni melakukan pengeboman terhadap Jepang. Kemudian pihak Angkatan Laut Jepang mengalami kekalahan di Laut Filipina, kehilangan pangkalan Angkatan Laut di Saigon atau Kepulauan Mariana, dan terjadi krisis kabinet di Jepang. Dengan kejadian itu, Menteri Tojo digantikan oleh Jenderal Corso sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, pihak sekutu mulai melakukan serangan terhadap Eropa bagian utara pada bulan Juni. Nah, setelah itu timbul pemberontakan oleh PETA di daerah Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi sebagai pemimpin pemberontakan pada tanggal 14 sampai 15 Februari. Akan tetapi pemberontakan ini dapat diamankan setelah datangnya pasukan di bawah pimpinan Katagari Butaicho dengan melakukan perlawanan di tahun yang sama. Pemberontakan kedua terjadi di Gumamping, Cilacap, tapi pemberontakan ini dapat diamankan. Kemudian akhirnya di tahun 22 Juni 1945 Okinawa yang bertepatan ditandatangani Piagam Jakarta yang mencapai kesepakatan antara golongan kebangsaan dan golongan agama tentang pembukaan UUD negara Indonesia yang didirikan. Akhirnya pasukan Belanda mendarat di Balikpapan pada 1 Mei dengan didukung divisi Australia dan Angkatan Laut Amerika. Kemudian detik-detik kemerdekaan Indonesia ini diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri terlepas dari Jepang. Kemudian segera diadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda, seorang kepala kantor perhubungan Angkatan Laut yang dianggap cukup aman. Pertimbangan lainnya, Laksamana Maeda mempunyai hubungan yang baik dengan Ahmad Subarjo yang bekerja di kantor. Nah, di ruang makan itu dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri dan tidur di lantai 2. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, juga hadir bersama dengan Mbah Diro, Diah, dan Soekarni untuk menyaksikan Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu Soekarno mengajak mereka semua bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus akhirnya proklamasi kemerdekaan dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Karena apabila dilakukan di lapangan militer Ikada dikhawatirkan dapat menimbulkan bentrok antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian usul tersebut disetujui dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di Pegangsaan Timur nomor 56 pada Jumat 17 Agustus 1945
pukul 10.30 waktu zaman Jepang. Dan sekarang ada Indonesia dan potensinya. Provinsi Indonesia sekarang menjadi 34 provinsi. Kemudian floranya beragam, ada bunga jumpo, bunga bangkai, murbe, kenanga, sirih, pinang, merah. Faunanya berupa komodo, orangutan, harimau Sumatera, badak dan gajah Sumatera, lutung Jawa, dan pesut mahakam. Pariwisata di Indonesia berupa pantai, yaitu Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Baron di Pacitan, Pantai Tanah Lot di Bali, dan Pantai Nusa Penida di NTT. Kemudian pariwisata pegunungannya berupa Gunung Rinjani, Gunung Lawu, Merbabu, dan Bromo. Pariwisata kebudayaannya ada di Benteng Vastenburg di Solo, alun-alun Kidul, Candi Prambanan di Jogja, Keraton Yogyakarta. Kemudian selain pariwisatanya, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa batu bara, minyak bumi, gas alam, kemudian perikanan, juga pertanian. Dengan kekayaan alam yang cukup melimpah ini diharapkan memberikan kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal. Kemudian dapat diberikan perlindungan kepada flora fauna endemik asli Indonesia, dilindungi agar tidak punah. Berikut ini gambar-gambar flora fauna dan pariwisata di Indonesia. Ada contoh flora endemik Indonesia, bunga bangkai, kemudian kodomo sebagai fauna endemik Indonesia, dan wisata Bromo Tengger Semeru yang ada di Probolinggo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.